Dari mana aja sih kamu nak? Itu kayak apa sih? Pulang capek, dimarahin. Bagaimana mak kalau diganti kalimatnya? Sudah makankah kamu nak? Kan enak gitu. Antara antum mau menjalani ujian dan lulus, atau ya sudah nggak usah ikut ujian, atau malah nggak lulus kalian. Alhamdulillahirobbilalamin. Kakak saya juga dulu ada dia. Ada kak? Mana? Ada orangnya. Cuman saya nggak bisa lihat yang mana. Oh itu paling belakang ya. Objek dakwah paling berat di rumah kami adalah kakak. Kayak penyakit kalau kompleksitas itu apa namanya? Yang jantung kena di sini kena itu komplikasi. Soal ribanya, nggak ngajinya, belum nikahnya, bolanya, suka begadangnya. Kalau marah suka pokoknya marah lagi ya. Alhamdulillah sholat 5 waktu oke, alhamdulillah. Tapi suka terlambatnya, sholat subuh yang nunggu iqamat baru bangunnya, pokoknya kompleksitas gitu. Apa tadi? Komplikasi. Sampai saya bilang sama mama saya, kita harus dakwahi dia dengan cara, bagaimana caranya supaya dia senang dengan rumah. Dia merasa bahwa kalau pulang ke rumah itu kayak disambut. Rumah ini kayak tempat balik gitu. Jangan kayak rumah ini justru tempat yang harus dijauhi. Kapan kita mau dakwahi dia? Saya bilang sama mama, mama kalau kakak pulang, jam berapapun dia pulang, jam 11 kah, jam 12 kah, jangan bilang dari mana aja sih kamu nak. Dengerin gitu, dengan intonasi gitu, kalau di otak ini kan ada 3 bagian, itu yang aktif langsung itu batang. Ya, yang belajar parenting tentang 3 bagian otak, langsung bikin alarm dan bikin benteng itu. Batang otaknya langsung nyala. Dengan kata-kata, dari mana aja sih kamu nak? Itu kayak, apa sih? Pulang, capek, dimarahin. Bagaimana mak kalau diganti kalimatnya? Sudah makankah kamu nak? Kan enak gitu. Daripada ditanya, dari mana sih kamu nak? Tanya, sudah makan nak? Biar nggak batang otak itu nggak aktif. Jadi nasihat itu kalau masuk itu bisa masuk gitu loh. Saya perhatikan mama saya mulai ngubah kalimat-kalimatnya. Dengan kalimat yang demikian, yang tadinya pulang jam 11, mulai mundur ke jam 10, ke setengah 10, ke jam 9. Sudah di rumah. Karena kalau pulangnya tengah malam, otomatis langsung nyala bola. Kalau sudah begadang, otomatis terlambat sholat subuh. Kalau pulangnya lebih awal, jam 9 sudah pulang, mungkin tidurnya jam 11. Jadi sholat subuh di jam 5 masih terkejar. Dan seterusnya. Saya juga berusaha, habis sholat subuh gitu ya, pulang dari masjid, kak mau ini kah, roti telur. Mungkin di awal-awal, apa sih kamu? Dia kurang suka juga sama saya dulu dia. Dia tidak suka sama saya karena begitu saya pulang tiba-tiba ruangan itu penuh dengan buku. Biasanya nggak ada buku, yang ada TV. Ini TV-nya tiba-tiba langsung masuk ke loteng gitu. Jadi bikin capek aja kalau mau nonton harus ke loteng. Yang ada disuruh isinya buku. Jadi rasa tidak sukanya itu dia tunjukkan dengan ya bikin aja. Ya. Lama-lama saya harus nyempatkan untuk duduk satu meja. Ini nih roti telurnya, bangun dulu. Bangun ke meja, nih makan. Saya kadang nemenin. Meskipun aneh juga, agak canggung laki-laki sama laki-laki terus nemenin makan. Tapi ya harus dipaksakan. Ini cara untuk kita mendakwai keluarga kita. Gitu. Jangan sampai jadi ustadz itu pintar ceramah di luar rumah, itu nggak diperhatikan. Ini sering kita dengarkan dari ustadz-ustadz kita. Jangan kebanyakan ceramah untuk orang lain, sementara kamu lari-lari dengan keluargamu sendiri. Kamu banyak ngajar anak orang, anakmu sendiri kamu ngajari. Banyak kamu ngajar di luar rumah sana, anakmu cuma dapat sekedar capekmu saja. Maka kita jadi ustadz jangan sampai cuma di luar rumah pintar ceramah, orang lain dapat hidayah, keluarga sendiri enggak. Maka kita berusaha, mak ajakin dia mak kajian. Mama bilang, coba kamu kajian. Nah, jangan kayak gitu ngomongnya. Coba kamu kajian, coba kamu kayak adikmu. Coba itu nggak enak. Ganti bahasanya. Ayolah, sempatkan yuk kita kajian yuk. Tapi kalau nggak salah dia akhirnya baru tergerak mau kajian gara-gara ada temannya dia yang bilang, ih aku lihat adikmu ceramah, nggak kayak kamu. Gitu. Kamu kok beda sama adikmu katanya. Baru mulai, gimana sih dia ceramah? Baru pertama kali ikut di Namiroh tahun 2015. Baru ikut. Alhamdulillah akhirnya hidayah pun sampai. Model-model sakit hati. 1, baik tapi tidak dibalas. Contohnya kita sudah kirim sesuatu buat keluarga. Bahkan itu rutinitas tapi tidak pernah balas sama sekali. Kirim terima kasih jazakallah khairan itu tidak mau. Dia sendiri kayak seolah-olah tidak butuh. Tapi ketika kita tidak kasih dia ngomong sama yang lain. Tolong dong bilangin sama dia, aku juga dong. Sebenarnya dia butuh, tapi karena sombong dengan yang namanya silaturahim, dia nggak pernah mau bilang terima kasih. 2, kita baik, tapi malah dihina kebaikannya. Baik dan kebaikan kita dihina. Misalnya kita kasih dia beras yang nggak terlalu bagus apa ya? Terus dia bilang gini, alah, kok biarpun 25 kilo, kalau bulog nggak enak, gitunya. Ngasih tuh 50 kilo rojo lele. Ini tambah enggak apa namanya?
Betul-betul dia itu dikasih hati minta jantung. Maksud kita baik, kita kasih yang banyak karena dia anaknya banyak. Tapi kita juga tidak bisa ngasih banyak dengan harga yang begitu mahal. Apa yang kita mampu kita kasih. Sampai di rumahnya malah dihina beras yang kita kasih. 3, kita baik lalu dibanding-bandingkan. Misalnya kita kasih tadi beras. Misalnya. Mungkin ada yang lebih mahal, bondi misalnya. Terus dia kalau ngomong, kamu itu kalau ngasih apa? Coba kayak si Ano. Kalau si Ano itu ya, itu ngasihnya itu rojo lele, bondi. Kalau kamu itu ngasih apa gitu. Sakit hati enggak begitu ya? Manusia biasa pasti ada rasa sakitnya. Enggak mungkin enggak. Keempat, kita baik malah dibalas buruk. Misalnya ini dia bukan lagi ngomongin kita depan kita. Kalau tadi masih mending. Alah kamu itu kalau ngasih apa cuma. Itu tapi ngomongnya masih depan kita. Yang lebih sakit lagi itu kalau di depan kita, makasih ya. Begitu kita pulang, dia ngomong sama sepupu-sepupu yang lain, si Hana itu kalau ngasih, cuma gitu. Itu lebih sakit lagi tuh. Karena sudah diomongin ke orang-orang. Maka dari semua ini semua ujian keikhlasan. Balik ke yang nomor 1. Antara antum mau menjalani ujian dan lulus, atau ya sudah tidak usah ikut ujian. Atau malah tidak lulus kalian.